Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah bergabung untuk kita bersama-sama pada saat ini kembali mempelajari firman Tuhan dengan membaca pelajaran sekolah sahabat kita dan memperoleh beberapa hal yang dapat memberikan kekuatan kepada kita dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan, tantangan-tantangan dosa yang begitu hebat yang selalu menyerang kita. Baik, seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks. Silakan, Dek. Does Jesus care? When my heart is pain too deeply for mirth and song, as the burden press and the cares distress, and the way grows weary and long. Does Jesus care when my way is dark, with an endless dread and fear? As the daylight fades into deep night shades, does he care enough to be near? Oh yes, he cares, I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary and alone, nights weary, I know my Savior cares. Does Jesus cares when I said goodbye to the dearest on earth to me? When my sad hearted till it nearly break, is it out to him does he see? Oh yes, he cares, I know he cares. His heart is touched with my grief. When the days are weary and alone, nights weary, I know my Tentunya kita memuji Tuhan atas lagu yang begitu indah ya yang telah dibawakan oleh Genesis Vocal Group dari Jakarta yang menyatakan bahwa Yesus
betul-betul memperhatikan kita. Yesus betul-betul mengetahui segala sesuatu dalam kehidupan kita dan dia akan menjaga dan memelihara kita. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendrik. Silakan, Mi. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Bapa yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kami rasakan dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat ini Tuhan kami boleh bergabung dengan gereja di New Jersey ini. Tuhan kiranya memberkati kami dalam ibadah kami malam ini. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan berkat surga yang sangat indah. Kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih atas lagu yang sudah dibawakan tadi. Kiranya ini benar-benar memberikan kami kekuatan karena Yesus selalu memperhatikan kami, melindungi kami, dan Tuhan selalu memberkati kami dengan berkat-berkat yang indah yang Tuhan sudah sediakan. Pada saat ini ya Tuhan, terimalah penyerahan diri kami ya Tuhan. Kiranya kami mendapatkan kekuatan iman kami melalui firman yang akan dibagikan nanti dari pelajaran sekolah sahabat ini. Kiranya Tuhan memberkati Pendeta Stephen Rantung. Kiranya menolong dia kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Demikian juga kami dapat dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan. Agar kami dapat mengerti akan pelajaran yang akan dibawakan nanti. Dan kami boleh hidupkan itu di dalam kehidupan kami. Berkatilah perbaktian kami malam ini. Berkati semua yang hadir mendengarkan firman-Mu. Dan kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Dan kami boleh mendapatkan berkat surga yang indah. Terima kasih Bapa, semuanya ini kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Ya, terima kasih banyak Mami ya yang sudah berdoa bagi kita semua pada saat ini, bagi ibu saya. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Kita akan membaca lebih dahulu satu pelajaran yang cukup menarik ya, sangat menarik boleh saya katakan tentang pelajaran dari sehubungan dengan satu judul untuk sepanjang minggu ini, dan bangsa besar manakah ya? Bangsa besar manakah? Berbicara tentang bahwa mereka menjadi besar oleh sebab penyertaan Tuhan yang menjadi bagian mereka. Dan bagaimana Tuhan menyertai mereka sehingga mereka menjadi besar? Pada saat Tuhan memberikan apa? Seluruh hukumnya. Kita sudah pelajari, itu bukan hanya berbicara tentang di waktu lalu ya, di kitab Ulangan bukan hanya berbicara tentang 10 hukum Tuhan atau dekalog, tapi juga itu berbicara tentang hukum upacara, hukum kesehatan yang kalau hukum upacara itu sudah kita lihat dipenuhi ya pada saat Yesus mati di kayu salib. Dan juga itu semua aplikasi daripada ajaran-ajaran yang Musa berikan kepada bangsa tersebut. Dan pada hari ini, pada saat ini kita akan mempelajari satu topik yaitu yang berjudul Baal Peor. Ya, Baal Peor, satu topik yang mungkin menjadi satu momok boleh kita lihat. Selalu diulang-ulangi pada saat umat-umat Tuhan diamarkan tentang bahaya yang terjadi di satu tempat yang bernama Peor, tentang penyembahan mereka terhadap ilah bangsa Moab atau Midian saat itu yaitu Baal, maka inilah yang selalu diulang-ulangi. Ya, mari kita terus saja. Dalam Ulangan 4 ayat 3-4, anak-anak Israel diberikan lagi sedikit pelajaran sejarah yang berfungsi sebagai pengingat masa lalu dan mengenai kebenaran rohani, serta praktis dari apapun yang seharusnya mereka pelajari mengenai hal tersebut. Ulangan 4 ayat 3-4 katakan, matamu sendiri kepada anak-anak Israel, atau pada saat itu terjadi di kitab Bilangan, itu terjadi mereka itu mungkin masih muda, dan sekarang setelah mereka hendak masuk ke negeri perjanjian, mereka sudah menjadi orang-orang yang sudah dewasa ya, dan mereka mungkin masih tetap mengingat apa yang telah terjadi, sehingga Tuhan katakan, Musa katakan, matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor, sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini.
Bacalah Bilangan 25 ayat 1-15. Apa yang terjadi dan kebenaran rohani serta praktis apa yang seharusnya dipelajari oleh umat itu dari kegagalan ini. Mari kita baca, menarik sekali ya pelajaran kisah ini ya. Di dalam Bilangan 25 ayat 1-15 dikatakan, sementara orang Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Ya. Ayat 2, perempuan-perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelihan bagi Allah mereka. Lalu bangsa itu turut makan dari korban itu dan menyembah Allah orang-orang itu. Ketika Israel berpasangan dengan Baal Peor, atau bersatu dengan Baal Peor, bangkitlah murka Tuhan terhadap Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tangkaplah semua orang yang mengepalai bangsa itu, dan gantunglah mereka di hadapan Tuhan di tempat terang, supaya murka Tuhan yang menyala-nyala itu surut pada Israel. Lalu berkatalah Musa kepada hakim-hakim Israel, baiklah, masing-masing kita membunuh orang-orangnya yang telah berpasangan, yang telah mengikuti atau berpasangan dengan Baal Peor. Kebetulan datanglah salah seorang Israel membawa, pada saat itu sedang mereka berbicara, datanglah salah seorang dari Israel membawa seorang perempuan Midian kepada sanak saudaranya dengan dilihat Musa dan segenap Israel yang saat itu sedang bertangis-tangisan di depan pintu kemah pertemuan. Ketika hal itu dilihat oleh Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, bangunlah ia dari tengah-tengah umat itu dan mengambil sebuah tombak di tangannya, ya. Anak daripada Imam Harun yang sudah meninggal saat itu, ya. Lalu dia apa? Dia kejar orang Israel itu sampai ke ruang tengah dan menikam mereka berdua, yaitu orang Israel dan perempuan itu, pada perutnya. Maka berhentilah tulah itu menimpa orang Israel. Orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya yang bersinah dengan wanita-wanita di Baal Peor, ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Pinehas, anak Eleazar, anak Imam Harun, telah menyurutkan murkaku pada orang Israel. Oleh karena ia begitu giat membela kehormatanku di tengah-tengah mereka, sehingga tidaklah kuhabisi orang Israel dalam cemburuku. Sebab itu katakanlah, sesungguhnya aku berikan kepadanya perjanjian keselamatan yang daripadaku untuk menjadi perjanjian mengenai keimaman selama-lamanya bagi dia dan bagi keturunannya, karena ia telah begitu giat membela Allahnya dan telah mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Nama orang Israel yang mati terbunuh bersama-sama dengan perempuan Midian itu adalah Zimri bin Salu. Zimri anak dari Salu, pemimpin salah satu puak atau salah satu kelompok orang Simeon. Dan ayat 15 katakan, dan nama perempuan Midian yang mati terbunuh itu ialah Kosbi binti Zur. Zur adalah salah seorang kepala kaum, yaitu puak di Midian. Jadi sama-sama kepala kelompok baik di Midian, kepala suku baik di Midian maupun yang di bangsa Israel, ya, Simeon, ya. Jadi betapapun, ya, pelajaran kita katakan, betapapun ketidaknyamanan kita dengan cerita-cerita tentang Israel yang memusnahkan beberapa bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka, kisah yang terjadi di Baal Peor ini tentu saja membantu kita dalam menerangkan logika kenapa Tuhan memerintahkan untuk dibunuh ini bangsa-bangsa kafir waktu orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ya. Kenapa? Karena Israel harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa kafir yang ada di sekeliling mereka tentang Allah yang benar, satu-satunya Allah. Mereka harus menjadi sebuah contoh untuk menunjukkan seperti apa penyembahan kepada Allah yang benar. Tapi sebaliknya, dengan mereka mengikuti Allah-Allah di sekitar mereka, mereka sering jatuh dalam pemberontakan yang terang-terangan terhadap Allah, yaitu Dia yang seharusnya mereka wakili di dunia. Walaupun frase bersinah sering memiliki arti rohani, dalam hal ini ketika orang Israel mengikuti Allah-Allah kafir, dan juga praktek-praktek kekafiran itu, lihat dalam Hosea 4 ayat 12-14. Dalam kasus ini bahasa dan sisa ceritanya justru menunjukkan bahwa memang ada dosa seksual secara lahiriah. Bukan hanya mereka bersinah secara rohani, tapi ada dosa seksual. Paling tidak ada pada bagian pertama. Kembali di sini, iblis mengambil keuntungan dari sifat manusia yang sudah jatuh dengan menggunakan wanita-wanita kafir untuk menggoda para lelaki Israel yang dengan terang-terangan membiarkan diri mereka digoda. Saya tidak mengerti bagaimana kalau laki-laki Israel, berarti ada di antara mereka bukan hanya orang muda, ya. Ada juga yang sudah berkeluarga tapi tetap saja mereka bebal, ya, mengikuti wanita-wanita kafir yang menggoda mereka. Tidak diragukan lagi, tindakan persinahan secara fisik akan memimpin pada kemerosotan lebih jauh lagi, yaitu persinahan rohani juga. Orang-orang yang terlibat pada akhirnya didapati tertangkap dalam praktek-praktek kekafiran di mana bangsa Israel bergabung dalam penyembahan terhadap Baal Peor, yaitu
mereka entah bagaimana menjadi terikat dengan Allah palsu ini dan bahkan mempersembahkan korban untuk Allah palsu itu. Jadi sudah ditarik secara seksual, secara fisik. Lalu secara rohani itu adalah merupakan satu kelanjutan dari satu proses yang telah dimulaikan dari dosa seksual secara fisik tersebut ya. Meskipun segala sesuatu telah diajarkan, telah diberitahukan pada mereka tentang bahayanya, jangan bersinah. Mereka sudah dengar itu semua. Jangan mengingini bahkan milik orang lain dan lain sebagainya ya. Tetapi mereka walaupun diajarkan dan diberitahukan, mereka dengan rela membuang semuanya itu dalam panasnya keinginan dan nafsu. Nanti kita akan pelajari sedikit kenapa begitu hebat ini ya. Daya tarik dari perempuan-perempuan Midian ini. Apa yang menyebabkan mereka itu lebih ada nilai tambah apa yang mereka miliki mungkin ya. Dan bagaimanakah hal ini bisa mudah terjadi? Melalui mengeraskan angan hati mereka dengan dosa yang pertama, yaitu dosa secara fisik. Ingat, kata hati, ini kita akan kembali ulang-ulangi nanti ya. Segala sesuatu itu dimulaikan dari angan-angan hati kita. Apa yang kita sudah pikirkan. Jadi pada saat Yesus katakan, ya pada kita bersinah itu dimulaikan apa? Pada saat kita mengingini. Kenapa? Karena dosa itu adalah satu proses. Dosa itu bukan hanya kita, oh dia orangnya sudah berdosa. Kapan? Oh waktu dia sudah melakukan hubungan seksual. Tapi sesungguhnya itu segala sesuatu itu dimulaikan dari apa? Ya angan hati atau pikiran kita. Ya. Jadi pada saat kita melalui mengeraskan angan hati mereka dengan dosa yang pertama itu dosa secara fisik. Mereka selanjutnya menuai akibatnya itu jatuh dalam dosa berikutnya. Yaitu dosa secara rohani yang tentu merupakan tujuan utama dari iblis. Dan menurut ayat ini, mereka sudah menjadi sangat hina, di mana seorang laki-laki Israel bahkan membawa wanita Midian ke dalam perkemahan, tepat di depan Musa. Dan di depan orang-orang yang menangis di luar bait suci. Jadi bayangkan, mereka sedang menangisi dosa-dosa oleh sebab persinahan yang begitu hebat. Tiba-tiba di tengah mereka masih ada satu orang yang begitu nekat. Membawa wanita Midian. Untuk apa? Untuk dibawa ke tempatnya untuk apa? Bersinah. Di depan orang-orang yang sedang berdoa dan berpuasa atau menangis dengan kata lainnya. Tapi itulah yang sedang terjadi ya. Nggak ada lagi apa ya rasa berdosa. Ya. Tidak ada lagi sudah merasa sangat insensitivitasnya itu begitu hebat ya terhadap dosa tersebut ya. Dan pertanyaan bagi kita ataupun statement terakhir bagi pelajaran sekolah sahabat kita katakan pikiran dan tubuh kita itu sangat berhubungan erat. Apa yang mempengaruhi yang satu akan memengaruhi yang lain dari pikiran dan tubuh. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini tentang betapa berbahayanya memanjakan kesenangan itu. Bagi kita secara apa? Rohani. Jadi kembali kepada angan-angan hati. Apa yang masuk dalam pikiran kita? Apa yang masuk dalam mata kita dan kemudian kita inginkan dalam hati kita? Hati-hati. Hati-hati dengan itulah sebabnya hukum Allah yang terakhir, jangan kamu mengingini ya. Mengingini kita seringkali melihat, waduh begitu hebat advertensi yang di dunia, yang ada di dalam dunia saat ini. Segala sesuatu apa saja yang mau dijual, mulai dari mobil sampai obat harus ada gambar apa godaan dari wanita-wanita yang cantik ya. Bukan saya tapi memang ini kenyataannya ya. Ya bukan berarti wanita itu semua penggoda, tidak. Tapi coba kita lihat saja advertensi itu ya. Itu segala yang sensualitas itulah yang dijual. Segala entah itu mau produk apa saja harus ada sensualitas yang apa dijual pada saat yang bersamaan. Nah, itulah yang menyebabkan seringkali apa ya? Kita harus berhati-hati dengan hal tersebut. Kita harus selalu mengingat Baal Peor. Mengingat bagaimana penggodaan itu masuk ke dalam daya tarik itu diberikan kepada kita. Ingat. Orang Manado bilang ingat Baal Peor. Nah, Baal Peor artinya Baal of Peor atau Ilah atau Baal yang disembah orang-orang Moab di sekitar daerah atau di Gunung Peor. Bilangan 23-28 berbicara tentang Gunung Peor tersebut, ya. Pada saat Balak dan Bileam bertemu di atas Gunung Peor. Jadi itu berhubungan dengan apa? Ilah atau Baal yang disembah di daerah Peor. Itulah sebabnya ada kata Baal Peor. Dan selalu peristiwa apa yang terjadi, peristiwa yang telah terjadi kepada orang Israel di Baal Peor, di dalam kitab tadi kita sudah baca Bilangan ya, itu selalu menjadi satu hal yang selalu diulang
ulangi. Hati-hati dengan apa yang kalian lihat. Hati-hati dengan apa yang telah ditawarkan kepada kalian. Kenapa? Karena apa yang ditawarkan kepada kalian itu akan membawa kalian itu tidak lagi bersama-sama dengan Allah. Akan membawa kalian itu murtad dari Allah. Dan ini mulai dari Musa sampai Yosua. Yosua 22, 17 sampai 18. Yosua berkata, mengingatkan selalu kepada orang-orang Israel. Belum cukupkah bagi kita noda yang di Peor itu, yang daripadanya kita belum mentahirkan diri sampai hari ini. Sampai saat ini Yosua katakan kita masih najis. Oleh sebab apa? Dosa di Baal Peor tersebut, dosa di Peor tersebut. Yang menyebabkan umat Tuhan kena tulah. Ayat 18. Sehingga kamu berbalik pula sekarang ini membelakangi Tuhan. Jadi oleh sebab dosa persinahan di Baal Peor itulah umat Tuhan selalu apa? Membelakangi Tuhan. Berbalik daripada Tuhan. Berbalik daripada Tuhan. Dan ini juga dinyatakan juga di dalam kitab apa ya? Di dalam kitab Hosea, ya. Di dalam kitab Hosea, sekali lagi saya mohon maaf saya lihat sekarang ini, wah saya rupanya belum sempat rubah ayatnya, masih saya tertulis dalam Yosua 22, 17, 18, tetapi ini sesungguhnya bukan dalam kitab Yosua, saudara ya, tapi dalam kitab Hosea ya. Dalam kitab Hosea dikatakan, seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Tetapi mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti yang mereka cintai itu. Ya, jadi Nabi Hosea kembali menegur orang-orang Israel. Hati-hati, ingat-ingat dosa Baal Peor. Keaiban, kejijikan yang begitu hebat. Dan inilah yang selalu menjadi daya tarik utama dari dahulu. Mungkin yang banyak menjatuhkan umat-umat Tuhan dari dahulu hingga saat ini. Mungkin yang terutama ya, saya waktu lalu pernah khotbahkan tentang ada 3 dosa besar ya. Yang 3 dosa besar yang seringkali menjatuhkan umat manusia itu money, position, MPS ya, money, position, and sex. Saya pernah katakan di dalam khotbah saya dulu di IAS ada gelar ya, Master Pastoral Study, MPS, Master Pastoral Study. Tetapi orang-orang pendeta-pendeta yang ambil itu nggak senang mereka. Waduh, gantilah jadi Master Pastoral Study itu kemudian ganti Master Pastoral Theology. Lalu kemudian menjadi Master in Ministry, MIN ya. Tapi tadinya itu mulanya itu di IAS di zaman saya itu adalah MPS. MPS, Master Pastoral Study. Tapi diplesetkan jadi apa? Money, position, and sex. Jadi orang nggak suka itu dengan. Tapi itulah poinnya adalah ini yang menjadi dosa yang sering kali yang menjadi masalah terbesar daripada pada saat kita membelakangi Tuhan. Masalah sensualitas atau seksualitas atau imoralitas itulah yang paling menarik, ya. Dikatakan dalam Bilangan 25 ayat 1, sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu bersinah dengan perempuan-perempuan Moab. Dan kata perempuan-perempuan Moab ini seakan-akan, wah oke lah perempuan-perempuan biasa. Tapi ini ada yang lebih hebat daripada hanya sekedar perempuan, saudara. Apa yang lebih hebat ya? Kalau kita lihat bahasa aslinya itu bukan berbicara tentang perempuan-perempuan saja. Bahasa aslinya itulah benoth. Ya. Nah kata benoth ini, Alkitab bahasa Inggris seperti yang beberapa Alkitab ya bahasa Inggris menerjemahkan the daughters of Moab, anak-anak perempuan atau bahasa aslinya anak-anak perawan ya. Benoth itu kata daripada perempuan-perempuan Moab itu Benoth of Moab ya. Benoth, daughters, anak perempuan atau anak perawan. Ini kata yang sama di dalam Bilangan 25 ayat 1 itu juga digunakan dalam Kejadian 6 ayat 2. Dan Kejadian 6 ayat 2 ini lebih spesifik, bukan hanya perempuan ya. Tetapi apa? Maka Kejadian 6 ayat 2 katakan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Jadi ini berbicara tentang anak-anak gadis yang masih muda dengan kata lain. Atau bahasa lebih spesifik dalam bahasa Alkitabnya sesungguhnya ini bicara tentang anak-anak gadis dalam arti perawan-perawan. Dan tidak heran ya, ini mungkin menjadi daya tarik ya seakan-akan. Kenapa saya katakan seringkali menjadi daya tarik? Karena mungkin kita sering dengar ya ada pepatah yang saudara-saudari kita ya.
Ada yang katakan, wah mereka itu kalau kita mati syahid, kalau kita dalam perang jihad dan kita mati syahid, maka ada 72 perawan katanya, 72 gadis anak perawan ya, yang akan menjadi bahagian kita di mana ya, di Firdaus dengan kata lain. Itu bukan menurut kitab suci ya, itu menurut hadits ya. Kalau Anda mempelajari ya, itu bukan Quran, tapi itu menurut hadits dari Imam Al-Tirmidzi. Imam Al-Tirmidzi dalam hadits dia berbicara tentang 72 perawan bagi mereka yang mati syahid ya. Jadi itu seperti daya tariknya, makanya orang oke, marilah kita bisa saja menjadi satu daya tarik untuk mati syahid, karena kita akan mendapatkan 72 anak-anak gadis perawan atau perempuan ya, anak gadis. Nah, kalau kita lihat memang ini menarik sekali. Ini dari Kejadian 6 ayat 2, setiap kali anak-anak gadis atau benoth ya, anak-anak seperti anak-anak perempuan dari anak-anak Allah ini melihat anak-anak perempuan manusia ya, dibedakan ya. Itu berbicara tentang anak-anak Allah itu adalah keturunan Seth. Ya, itu keturunan umat pilihan. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam Ulangan 14 ayat 1 berbicara kamulah anak-anak Tuhan. Jadi umat-umat pilihan itu adalah anak-anak yang dipilih oleh Tuhan. Jadi Seth itulah anak-anak keturunan Seth laki-laki, anak-anak keturunan Seth laki-laki, mereka melihat anak-anak perempuan keturunan Kain. Kain itu yang sudah dibuang ya, Kain sudah dibuang. Jadi mereka bukan anak-anak Tuhan lagi. Tapi itulah anak-anak keturunannya Seth, melihat, waduh cantik-cantik sekali nih. Cantik-cantik sekali nih anak-anaknya Kain. Makanya dia mereka mengambil anak-anak keturunan daripada Kain itu menjadi istri. Tapi poinnya adalah kembali kita hubungkan dengan Bilangan 25 ayat 1. Anak-anak perempuan, anak-anak gadis, anak-anak Moab ini tentu saja jauh lebih menarik. Jauh lebih menarik daripada siapa ya? Jauh lebih menarik daripada istri-istri orang-orang istri-istri orang Israel ini, atau gadis-gadis di Israel pun mungkin kalah menariknya. Kenapa kalah menariknya? Kenapa anak-anak perempuan manusia ya, anak-anak dengan kata lain bukan pilihan, anak-anak bukan umat pilihan, dengan kata lain anak-anak gadis kafir dengan kata lain itu lebih menarik. Kenapa ada pepatah Indonesia yang katakan seperti rumput di luar pagar itu lebih lebih hijau, lebih menarik. Kenapa? Memang lebih menarik. Nah, ayat ini sudah katakan ya, bahaya ini karena mereka menarik hati dan menarik perhatian kita. Kejadian 6 ayat 2 katakan apa? Mereka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik dalam penglihatan mereka. Kenapa? Karena mereka mungkin udah bosan melihat yang sudah biasa dilihat setiap harinya. Jadi seperti anak-anak muda mungkin dalam gereja seringkali ya. Karena sudah terbiasa dari waktu ke waktu mereka melihat saling melihat ya, yang laki-laki pemuda di gereja dengan pemudi di gereja tiap Sabat ya sering lihat, aduh biasa-biasa saja, sudah biasa dari kecil sampai besar biasa-biasa. Tapi begitu mereka melihat, ada gadis-gadis lain yang bukan orang yang biasa masuk gereja ataupun di gereja lain dan lain sebagainya, kenapa lebih menarik mereka? Ya, lebih menarik karena sudah terbiasa dengan yang biasa. Dan begitu ada yang luar daripada kebiasaan, jadi luar biasa. Jadi luar biasa. Dan bukan itu saja. Yang dari luar itu kenapa lebih menarik? Karena memang yang dari dunia itu, daya tariknya itu lebih. Mereka sengaja. Ya, seperti bilangan 25 ayat 2 katakan apa? Bilangan 25 ayat 2 katakan perempuan itu mengajak bangsa itu ke korban sembelian bagi Allah mereka. Jadi dalam Bilangan 25 ayat 2, anak-anak perempuan-perempuan Moab itu yang mengajak laki-laki Israel itu kepada korban sembelihan bagi Allah mereka. Jadi mereka lah yang mengajak. Mereka sudah cantik-cantik karena mereka luar dari biasa yang dilihat. Lalu mereka juga memiliki daya tarik. Apa daya tarik wanita-wanita dunia dengan kata lain ya? Apa kira-kira daya tarik wanita dunia? Nah, kalau kita lihat dalam Amsal 7, ayat 10, ayat 15, ayat 17 sampai 19, kita lihat bagaimana dia bukan hanya mengajak wanita sundal yang disebutkan dalam kitab Amsal, itu wanita sundal katakan apa? Maka datanglah menyongsong dia, menyongsong taruna seorang anak muda, datanglah menyongsong dia seorang perempuan ya. Ya, wanita dunia dengan kata lainnya, berpakaian. Jadi pakaiannya saja sudah lebih hebat daripada yang lain. Jadi memiliki pakaian sundal. Ya, dengan kata lain lebih seksi mungkin pakaiannya begitu ya. Berpakaian sundal dengan hati licik. Lalu perempuan itu apa yang perempuan sundal itu katakan kepada anak muda ini? Ayat 15, aku keluar menyongsong engkau untuk mencari engkau dan sekarang kudapatkan engkau. Jadi dia apa? Kita kadang-kadang anak muda kita mungkin pikir, saya di gereja itu nggak pernah ada yang mau cari-cari saya. Saya di gereja itu nggak ada yang perhatikan saya.
Saya di rumah saya itu mungkin ya pasangan saya, entah suami atau istri saya, sudah tidak memperhatikan saya. Tetapi di tempat kerja, tiba-tiba ada teman sekerja bilang, waduh, Anda berpakaian bagus sekali hari ini. Saya menyukai keadaan Anda pada hari ini. Saya senang melihat kepribadian Anda. Wah, di rumah saya nggak ada yang puji-puji seperti itu. Suami saya tidak pernah memuji saya. Istri saya tidak pernah memuji saya, dengan kata lainnya. Tetapi di tempat kerja atau mungkin di tempat yang lainnya, tiba-tiba ada orang lain yang katakan apa? Mereka datang menyongsong kita, mereka mencari kita, mencintai kita, dan seakan-akan menghargai kita. Sekarang aku mendapatkan engkau. Kita merasa dihargai. Kenapa ini lebih menarik? Ya karena inilah memang daya tarik yang telah dibuat oleh orang yang ingin menarik hati kita. Kita seakan-akan dicari-cari. Kita dibutuhkan. Ya, itulah sebabnya itu lebih sangat-sangat menarik itu godaan dari luar daripada yang biasa ada di dalam, yang sudah biasa-biasa kita lihat. Yang biasa-biasa kita lihat, sudah bosan gitu lainnya. Dan yang di luar yang baru pertama kali lihat kita, waduh, dia memperhatikan kita, membutuhkan kita, menghargai kita, keluar menyongsong kita, mencari kita dan mendapatkan kita. Ayat 17. Bukan hanya itu saja, mungkin daya tarik lainnya daripada orang dari luar ya. Saya bukan hanya berbicara tentang perempuan-perempuan ya yang ingin berhubungan gelap dengan kita, tapi juga mungkin laki-laki ya. Apa daya tarik apalagi yang mungkin mereka miliki yang tidak dimiliki di dalam gereja ataupun yang tidak dimiliki dalam rumah tangga kita? Apalagi ayat 17. Pembaringanku, ya kata wanita sundal ini, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Wah, jadi harum-harum mereka. Jadi anak-anak perempuan manusia dalam kitab Kejadian 6 ayat 2 itu harum-harum, bukan hanya cantik-cantik. Sehingga pada saat mereka mengajak kita, wah enak kita. Ya, kita tertarik dengan apa? Penampilan luar mereka yang bukan hanya pakaiannya yang bagus, tetapi juga harum sekali mereka. Wah, di rumah kalau saya bercanda saja, saya cuma bercanda. Wah, kalau di rumah mungkin bau-bau bawang, tapi kalau di luar bau ferawang, minyak wangi ferawang ya, bukan bawang. Tapi itulah, ya pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu dan kayu manis. Ayat 18, marilah wanita tersebut mengajak taruna ini ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari ya. Terus Anda bisa baca. Ayat 19, kenapa? Karena ada kesempatan. Apa kesempatannya? Ayat 19 katakan, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Jadi marilah. Jadi inilah semua ya. Daya tarik yang setan berikan untuk menjatuhkan kita. Menjatuhkan kita itu apa? Wah, karena kita apa? Kita melihat sesuatu yang luar biasa, pakaiannya yang luar biasa. Kita melihat apa? Kita melihat kebutuhan kita untuk dicintai, dikasihi, dihargai, diberikan. Lalu apa? Harum-harum. Lalu apa? Ada kesempatan dalam kesempitan. Ya, ini mungkin waktunya tepat. Pasangan kita sedang pergi. Makanya, waduh ada kesempatan. Mari kita nggak apa-apa lah sekali-sekali ya. Kebetulan suami atau istri lagi pergi. Mari kita apa? Mari kita melakukan yang kita inginkan. Nah, kenapa saya katakan ini menarik hati? Bahaya dari Baal Peor, dosa imoralitas itu, menarik hati dan perhatian kita karena memang hati kita itu setelah manusia jatuh dalam dosa itu arahnya itu ke Baal Peor terus, Saudara. Arah kita sebagai manusia itu yang berdosa, itu arahnya itu selalu ke Baal Peor. Kita harus menyadari, saudara, dan saya bilang, saya nggak mungkin dong pendeta. Kenapa? Saya ketua jemaat. Saya ketua daerah, saya ketua uni. Nggak mungkin ada yang menggoda saya. Hati-hati, saudara ya. Yeremia 17 ayat 9 katakan apa? Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Artinya, hatinya itu sendiri kita tidak bisa tahu. Hati saya sendiri pun sebagai seorang pendeta sekalipun, saya tidak bisa dapat tahu kadang-kadang. Dan kalau saya mau ketahui, saya harus menyadari bahwa hati saya seorang pendeta sekalipun itu licik. Dari sononya, ya, dari apa? Sifat alamiah kita semua, kita memiliki hati yang licik, hati yang berdosa, hati yang berdosa. Jangan kita pernah berpikir, saya nggak mungkin saya akan bersinah. Saya kan pendeta, nggak mungkin saya bersinah. Hati-hati. Gary Newman, dia menulis satu buku yang berjudul The Truth About Cheating. Ya, dia tulis kebenaran tentang berhubungan gelap, tentang berhubungan gelap ya, cheating ya. Dia katakan apa? Nearly 70% of men who had an affair thought that they would never do such a thing. 70% daripada orang-orang yang sudah berhubungan gelap,
Mereka tadinya berpikir, nggak mungkin saya akan melakukan hal ini. 70%. Jadi hati-hati kalau saya bilang kepada Anda, oh saya pendeta Ranto, nggak mungkin, saya nggak mungkin. Jangan pernah kita harus berhati-hati untuk berkata seperti itu. Kenapa? Statistik membuktikan bahwa 70% laki-laki yang berkata, nggak mungkin saya akan jatuh dalam dosa perzinahan, imoralitas. Tidak. 70% dapat jatuh. Ya. Itulah sebabnya Robert Murray McCheyne katakan apa? The seed of every sin. Buah atau biji-biji dari setiap dosa yang diketahui oleh manusia. Setiap dosa apa saja. Is in my heart. Ada di dalam apa? Ada di dalam hati kita. Itulah sebabnya firman Tuhan telah diberikan kepada kita. Supaya kita dapat mengetahui keberadaan kita. Supaya saudara dan saya ya, kita harus dapat terus-menerus dipertunjukkan dengan firman Tuhan, diingatkan dengan firman Tuhan. Untuk apa? Mari, di mana? Jangan membelakangi Tuhan kita. Tuhan memberikan perintahnya, jangan kita pikir, wah perintah-perintah Allah itu udah nggak perlu kita turuti. Hati-hati saudara. Masalah imoralitas di dalam dunia barat saat ini, atau mungkin di seluruh dunia oleh sebab orang-orang Kristen yang sendiri yang katakan, oh kita nggak perlu lagi hukum Tuhan. Hukum Tuhan itu sudah dipalangkan Yesus di kayu salib. Nggak perlu kita turuti. Mari kita hidup dalam hukum kasih. Mari kita hidup dalam hukum kasih. Hati-hati jangan kebablasan, saudara. Apa artinya kita mengasihi Allah? Apa kita mengagung-agungkan, oh mari kita mengasihi Allah, mengasihi sesama, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Apa artinya? Artinya kalau saya mengasihi Allah, saya tidak berzina dengan istri orang yang mana akan menghancurkan anggota keluarga orang tersebut. Itulah arti mengasihi sesama. Saya tidak membunuh, saya tidak mencuri. Artinya Tuhan memberikan firman-Nya, 10 firman-Nya, hukum moralnya, dan keseluruhan firman-Nya dengan kata lain, supaya kita dapat berada dalam satu jalur dengan Allah. Jangan bilang kita tidak perlu lagi hukum Allah. Perintah Allah itu adalah selalu berhubungan dengan mengasihi Allah. Jangan kita pisahkan yang Allah sudah satukan. Jangan kita tambah apa yang Allah katakan dan jangan kita kurangi apa yang Allah katakan. Allah katakan ini perintahku, itu adalah tanda engkau mengasihi aku. Jangan Anda katakan, oh mengasihi Allah, perintah Allah nggak perlu. Kenapa? Karena pada saat kita berkata tidak perlu lagi menurut hukum Allah, nggak ada masalah dengan berzinah dan lain sebagainya. Coba kita lihat apa yang terjadi dalam dunia kita saat ini. Tapi firman Tuhan secara jelas selalu mengajak kita untuk menuruti perintahnya sebagai tanda kasih kita kepada Allah. Ulangan 5 ayat 10. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Itu kata Allah. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan setia berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Jadi hukum Allah, peraturan-peraturan Allah dan mengasihi Allah itu satu koin, saudara. Jangan dipisah-pisahkan. 2 muka dari koin yang sama. 2 muka ya. Wow, bukan itu tadi pendeta perjanjian lama, itu pendeta ya ulangan 5, 10, ulangan 11 ayat 1. Perjanjian baru, oh tentu saja ada saudara ya. Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 1 Yohanes 5 ayat 3, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kamu menuruti perintah-perintahnya. Tapi mungkin Anda katakan, pendeta, tadi pendeta sudah berbicara tentang moralitas. Bagaimana pendeta? Aduh, daya tarik daripada anak-anak gadis manusia. Pendeta begitu hebat. Begitu hebat. Gimana caranya kira-kira ya? Bagaimana caranya kita dapat mengalahkannya? Saudara-saudara, saya sudah katakan tadi, hati kita itu licik. Kita mungkin tidak memiliki kekuatan. Dan betul, peperangan yang kita miliki itu bukan melawan apa ya? Bukan melawan, tapi melawan kekuatan yang jauh daripada kekuatan yang kita miliki. Ya, pada saat Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi perintah Tuhan untuk jangan berzina berat. Bagaimana mungkin daya tarik daripada yang di dunia tawarkan berat? Tuhan tahu. Tuhan tahu daya tarik dunia itu berat. Tuhan tahu bahwa hati kita itu licik. Tuhan tahu bahwa saudara dan saya tidak akan sanggup menuruti segala perintahnya. Tuhan tahu. Termasuk jangan berzina, Tuhan tahu. Itulah sebabnya Tuhan katakan apa?
kelanjutan dari ayat 15 ini jangan pernah Anda lupakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16 ini sangat penting. Jangan pernah dipisahkan dari ayat 15 dalam hal mengasihi dan menuruti Tuhan. Apa itu ayat 16? Aku akan, ini langsung, ayat langsung. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Artinya saudara, tanpa ada Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, tanpa ada Roh Kudus yang akan menguasai hati yang licik ini, maka kita akan tidak pernah menuruti Allah. Tetapi pada saat Roh Kudus menyertai kita, penolong tersebut, maka kita memperoleh kekuatan untuk tidak bersinah, untuk tidak jatuh dalam tawaran wanita-wanita manusia atau pria-pria manusia, ya, pria-pria dunia dengan kata lain. Kita dapat mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Oleh sebab adanya penolong tersebut, Roh Kudus yang menolong kita untuk menurut dan mengasihi Allah. Bukan itu saja. 1 Yohanes 5 ayat 3 kita juga sudah baca. Tapi jangan hanya berhenti di ayat 3. Baca di ayat 4. 1 Yohanes 5 ayat 3 katakan apa? Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Apa lanjutannya? Perintah-perintahnya itu tidak berat. Kenapa tidak berat? Sebab semua yang lahir, ayat 4, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita lahir dari Allah, dan pada saat Nikodemus dikatakan kau harus dilahirkan kembali dalam Roh Kudus, pada saat Roh Kudus itu menyertai kita, kita akan mengalahkan dunia. Dengan kata lain, ya, kita akan mengalahkan penggodaan-penggodaan yang datang kepada kita, dan kita memiliki kemenangan tersebut karena kita percaya Tuhan. Hati saya licik, saya tidak sanggup melawan godaan-godaan wanita yang harum, yang ada kesempatan, yang berpakaian hebat. Saya nggak sanggup Tuhan, nggak bisa menang. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menguasai hati dan pikiran kita, kalau ada iman percaya, saya percaya Tuhan Engkau akan memberikan kekuatan seperti Engkau menguatkan Yusuf pada saat istri Potifar menggodanya. Maka Tuhan, berikanlah kemenangan itu kepada saya. Maka kemenangan itu dapat menjadi bagian kita. Kita tidak pernah akan terlambat. Kita mungkin memiliki gagal di waktu yang lalu. Tetapi kalau sampai saat ini amaran tentang bahaya Baal Peor itu masih diberikan kepada kita, artinya kita belum terlambat. Kita belum terlambat untuk kembali menurut Tuhan, untuk kembali mengasihi Tuhan, untuk kembali menjadi anak Allah. Tidak ada kata terlambat. Apapun yang telah terjadi di masa lalu dengan kehidupan saya, dengan kehidupan Anda semua, kita belum terlambat untuk kembali menjadi anak-anak Allah. Walaupun dosa kita merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Itu janji Tuhan. Kiranya kita semua terus menjadi anak-anak Allah yang mengingat Baal Peor dan tidak akan pernah jatuh seperti orang Israel di Baal Peor. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Jika ada mungkin tambahan ataupun hal yang dapat disampaikan, silakan pada saat ini. Mungkin dari Papi Mami atau saudara-saudari lainnya, Bapak Simatupang, Ibu, ya, silakan. Thank you, bagus sekali. Jelas Tuhan, Very jelas. puji Tuhan. Ya. Thank you. Ada mungkin, ya terima kasih Pi, Mami. Ada lagi pertanyaan yang dari lainnya dari Zoom? Dari Ibu Esther mungkin, Ibu Yosina yang saya lihat di sini. Ya, ada kira-kira? Jika tidak ada, bagaimana dari live stream, Dek? Sebenarnya Belum tadi kedengaran suara, Dek? ada pertanyaan pendeta, cuman di ending pendeta sudah jawab. Pertanyaannya bagaimana jika sudah terlanjur melakukan perzinahan? Cuman sepertinya sudah dijawab. Terima kasih pendeta. Tidak ada terlambat, ya. Tidak ada kata sementara kita apa? Itulah apa ya? Itulah keindahan dari firman Tuhan. Itulah keindahan bukan hanya dari firman Tuhan, dari Tuhan sendiri yang akan selalu mengajak kita. Ya, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Terima kasih. Baik, ada lagi saudara-saudari sekalian yang jika tidak ada, mari kita masuk ke bagian kedua ya. Yaitu kita akan mendoakan pokok-pokok doa yang dapat Anda sampaikan pada saat ini. Mari kita berdoa tentunya pertama-tama untuk pelajaran kita malam hari ini.
Kiranya ini dapat menjadi satu kekuatan ya kepada kita semua, menjadi peringatan bagi kita semua tentang alat utama yang setan gunakan ya, alat utama yang setan gunakan untuk menjatuhkan kita semua, siapa saja. Mau pendetakah Anda atau siapapun Anda, gampang sekali ya. Yang utama yang setan gunakan itu adalah dosa Baal Peor itu ya. Jadi kita harus berhati-hati dan kita harus ingat itu dia. Baik, saudara, ada yang kita sampaikan untuk doa-doa kita, silakan. Ya, ada kira-kira dari Zoom? Jika tidak ada, terima kasih. Jika tidak ada, Dek dari live stream, Dek. Ada beberapa silent request, Pendeta. Yang pertama dari Femi Kiroyan. Oh, Tante Femi. Ya, lalu dari Ibu Pendeta. Saudari Femi, sorry. Ya. Lalu dari Ibu Pendeta Paruntu. Dan juga dari Timi Purukan dan juga keluarga Lalaki Senior. Ya, kita akan terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Tolong tetap doakan Juli Panjaitan. Oh, oke, Tante Norma dengan ya. Marlin Karamoy. Iya, Juli. Makasih. Ya, Juli Panjaitan, anaknya Anton Panjaitan. Oh, oke, Bapak Anton. Oh, nama Juli ya. Iya. Oke. Thank you. Makasih Tante Norma. Terima kasih Stephen. Baik, ada lagi? Jika tidak ada, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur karena amaran Baal Peor kembali dapat menjadi bagian kami. Biarlah kami menyadari betapa liciknya hati kami semua Tuhan. Betapa gampangnya kami diajak untuk menyembah ilah-ilah lain dari satu alat yang dapat setan gunakan, yaitu imoralitas yang dapat ditawarkannya bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan karena Roh Kudus yang akan terus menyertai kami. Roh Kudus yang Kau sudah janjikan untuk memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kami. Tuhan, biarlah Roh Kudus akan selalu berbisik kepada dalam hati kami masing-masing. Pada saat kami digoda untuk jatuh, pada saat kami digoda untuk berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tidak sesuai dengan hukum-Mu. Pada saat kami digoda untuk menyatakan, ini nggak apa-apalah, mungkin karena ini tindakan-tindakan yang kami terima, ini nggak apa-apa kalau kami harus berbuat seperti ini dan itu. Tapi biarlah Roh Kudus akan menyatakan kepada kami semua, bahwa yang kami lakukan itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak-Mu, bertentangan dengan umat-umat-Mu yang mengasihi Engkau. Dan bahwa efek-efek daripada tindakan-tindakan tersebut hanya akan lebih menghancurkan kami. Menghancurkan kehidupan kami secara pribadi, menghancurkan kehidupan anggota-anggota keluarga kami, dan membawa hal yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu yang dapat terjadi dalam kehidupan kami. Jagalah kami Tuhan, bentengilah kami, sehingga kami tidak jatuh seperti orang-orang Israel dan dapat mempelajari kesalahan dan kelemahan mereka untuk memperoleh kekuatan yang sejati yang hanya Engkau dapat berikan, bukan karena kekuatan kami, tapi hanya karena kekuatan yang Engkau berikan. Dan jika kami pun telah jatuh di masa yang lalu Tuhan, biarlah kami memiliki satu keyakinan bahwa Engkau bahkan tidak mau mengingatnya lagi Tuhan. Walaupun dosa kami itu merah seperti kermisi, Engkau sudah katakan Tuhan, putih seperti salju. Putih seperti salju. Walaupun mungkin ada manusia yang akan selalu mengingatkan kami akan dosa-dosa kami tersebut di masa lalu tersebut Tuhan. Biarlah Engkau yang mengetahui hati kami akan memberikan kedamaian dalam diri kami yang sesungguhnya. Bahwa Engkau, Allah pencipta khalik alam semesta, telah mengampuni kami. Engkau telah menghapuskan dosa tersebut seperti Engkau telah menghapuskan dosa Daud saat dia bersinah dengan Batsheba. Engkau menghapuskan dosanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kekuatan yang telah kami miliki, dan kiranya ini selalu menjadi kekuatan yang pasti dalam kehidupan kami semua. Kehidupan umat-umat Tuhan yang sudah berbakti pada saat ini. Umat-umat Tuhan yang pada saat ini bukan hanya memperoleh kekuatan yang ada di Indonesia, yang ada di Malaysia, yang ada di Eropa, di
Netherlands, di Germany, yang ada di Amerika, yang ada di Washington State, California, Colorado, dan di New Jersey. Di mana saja Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Karena kami dapat memiliki kekuatan pada saat kami datang beribadah. Iman kami dapat dikuatkan oleh firman-Mu saja Tuhan. Oleh firman-Mu yang memberikan kekuatan yang pasti bagi kehidupan kami masing-masing. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang biasa bersama-sama, tapi oleh sebab satu dan lain hal tidak bisa bersama-sama. Seperti Om Pendeta Rain ke Saulia, Tuhan, yang baru pindah rumah baru. Kami berdoa, kiranya kekuatan kesehatan surga akan selalu menjadi bagian Om Rain. Kami terus mendoakan saudari kami lainnya. Kami berdoa bagi saudara Ibu Ice Erna dan juga putranya Ronald Walean dengan pergumulan kesehatan. Kiranya Tuhan akan menyertai Ibu Ice Erna. Kami juga bersama-sama dengan Tante Norma dan Om Taufik, kami berdoa bagi Julie Panjaitan dan juga Marlin Karamoy, Tuhan. Dokter sudah katakan bahwa mereka memiliki kanker di stadium yang mungkin dari sudut pandang kedokteran sekalipun tidak memiliki pengharapan. Tapi kami melihat Tuhan, kami melihat bagaimana jika Engkau berkemuran dan jika ada rancangan-Mu yang pasti, yang terbaik, tentunya tidak mustahil ada kesembuhan yang dapat terjadi. Jika itu adalah kehendak-Mu Tuhan. Tapi jika tidak sekalipun kami mengetahui, kami tetap yakin dan percaya bahwa apapun yang Kau lakukan bagi kami semua, bukan hanya bagi Julie dan juga bagi Marlin, bagi kami semua itulah yang terbaik Tuhan. Dan kami ingin tetap percaya, kami ingin tetap berserah karena segala penderitaan bahkan penyakit sekalipun yang kami alami dalam dunia ini hanyalah sementara jika kami harus melihat kekekalan bersama-sama dengan Engkau dalam kerajaan-Mu. Tuhan, biarlah itu yang menjadi tujuan kami yang utama. Biarlah itu dapat menjadi kekuatan bagi kami semua. Hamba-Mu berdoa khususnya juga bagi Om Taufik, Tante Norma, dengan kehidupan dan pergumulan mereka dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan akan selalu melihat segala permohonan dan doa-doa mereka. Kiranya kekuatan akan selalu menjadi bagian mereka dan anggota keluarga mereka. Hamba-Mu juga datang berdoa untuk membawakan saudara-saudari kami dengan permohonan-permohonan pribadi mereka pada saat ini. Hamba-Mu ingin membawa sahabat hamba-Mu, saudari Femi Kiroyan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati Femi dan Paul, keluarga Walangitan Kiroyan ini Tuhan. Tuhan mengetahui pergumulan mereka. Kami tahu dan yakin jalan-jalan keluar surga, segala sesuatu yang terbaik yang dapat terjadi dalam kehidupan mereka, tuntunan surga tentunya akan menjadi bagian mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan. Kiranya kasih-Mu selalu dinyatakan. Kiranya pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan, baik dalam pembahasan firman Tuhan yang Saudara Paul Walangitan selalu bawakan, maupun lagu-lagu pujian yang selalu dibawakan oleh keluarga ini, Saudari Femi dan Saudara Paul. Kiranya itu akan selalu menjadi saluran berkat kepada siapa saja yang dapat diberkati melalui pelayanan mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu dengan pergumulan kesehatannya dan juga hal lainnya. Kiranya Tuhan akan selalu menilik anak Tuhan ini. Kiranya Ibu Pendeta Paruntu akan selalu kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi Saudara Timi Purukan dengan segala permohonan pribadinya. Kiranya Tuhan juga mendengarkan dan juga kerinduan-kerinduan yang ingin dilihat oleh Om Yan dan Tante Sin Tuhan. Untuk apa yang dapat terjadi khususnya kepada cucu-cucu mereka. Tuhan mengetahui kerinduan Om Yan dan Tante Sin. Dan biarlah mereka dapat melihat cucu-cucu yang lebih kuat, dapat berbalik dan lebih kuat berada di dalam Engkau. Hamba-Mu juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami juga lainnya dalam keadaan sakit pada saat ini. Saudara Alden Sihotang, kami juga terus berdoa bagi saudara Johnny, kawan. Kami juga khususnya berdoa bagi saudari Jane di Philadelphia. Tuhan, kiranya kekuatan surga, firman Tuhan yang kuat akan menguatkan Jane, memberikan kepastian Tuhan tidak pernah melupakan beliau. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi saudara-saudari kami lainnya. Kami berdoa terus bagi Ibu Rita Dulik. Kami ingin terus juga berdoa bagi Tante Ruth, asa Ibu Ellen Timisela. Kami terus berdoa bagi saudari Carol Roring, Saudara Roni Ngangi berdoa, dan khususnya hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Since Pua di Manado Tuhan. Juga dengan masalah kesehatan yang kritis, kami berdoa kiranya zaman surga dapat menjadi bagiannya. Kiranya kesembuhan yang lebih sempurna juga dapat menjadi bagian Ibu Ilyas Lapian dengan kecelakaan yang dialami waktu yang lalu. Dan kami juga terus berdoa bagi Ibu Ice Tobing Tuhan. Kiranya kekuatan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bahagiannya. Kami juga terus berdoa Tuhan
bagi Saudari Vivi Tomarere, dan mungkin saudara-saudari kami lainnya yang hamba tidak lagi dapat sempat sebutkan satu persatu. Ibu Pendeta Vera Alo juga Tuhan, kiranya penyertaan surga akan menyertai mereka semua. Berkatilah juga orang-orang tua kami. Berkatilah Papi dan Mami di South Carolina, Bapak, Ibu Simatupang, Bapak dan Ibu Siregar yang juga berbakti bersama-sama, Bapak dan Ibu Nainggolan. Dan khususnya pada malam hari ini, hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi pendeta muda Tulus Nainggolan dan Saudari Iin Nainggolan, Tuhan. Kiranya dalam segala pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan selalu memberikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah dalam segala sesuatu yang mereka lakukan, pelayanan-pelayanan mereka, pekerjaan mereka, kiranya Tuhan memberkati mereka. Dan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan itu dapat mereka salurkan menjadi juga berkat bagi sesama mereka. Kami bersyukur juga Tuhan, Engkau sudah memberkati Karen dengan working permit, dan kami terus berdoa kiranya green card yang sedang ditunggunya juga dapat menjadi bagian bagi Karen Nainggolan, Tuhan. Dan dengan demikian kami akan selalu bersyukur, terus memuji dan membesarkan nama-Mu. Hamba-Mu juga ingin secara khusus berdoa bagi Saudara Elisa Siregar, Tuhan, yang selalu menjadi fasilitator dari acara-acara ibadah kami. Berikanlah kepadanya kekuatan dari surga. Dan biarlah dia dapat selalu melihat kasih tersebut dapat dimanifestasikan, dapat dilihat secara nyata dalam kehidupannya pada saat dia memiliki kesehatan yang lebih dari yang dapat kesehatan yang lebih baik yang Tuhan terus dapat berikan kepadanya. Dalam pekerjaannya Tuhan memberikan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, kekuatan dalam menghadapi tantangan-tantangan di pekerjaan, dan juga masa depan yang tentunya Engkau mengetahui dan Engkau akan menuntun dia di dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan memberkati Dedek dan juga orang tuanya yang ada di Indonesia, Bapak dan Ibu Siregar. Terima kasih Tuhan. Ada begitu banyak lagi nama-nama yang hamba ingin sebutkan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah mendengar semua permohonan-permohonan yang sudah disampaikan melalui live stream, melalui Zoom, dan semua yang selalu kami doakan selama ini, dan kiranya Tuhan penyertaan surga akan selalu menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kekuatan yang Kau sudah berikan. Temukanlah kami kembali besok di waktu yang sama. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Jangan lupa bertemu kembali besok di waktu yang sama ya. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.